Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Insani dengan NIM 223 31319. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dengan saya yaitu dalam tugas laporan 3 machine learning. Dan pertama yaitu menjelaskan laporan teori. Yang pertama itu ada tujuan clustering. Eh, yang dimana soalnya itu jelaskan secara umum apa tujuan utama dari teknik clustering dalam machine learning yang tidak memiliki label. Jawabannya yaitu, secara umum, tujuan utama dari clustering adalah untuk mengkelompokkan sekumpulan data objek ke dalam beberapa kelompok, sedemikian rupa sehingga objek-objek dalam satu kelompok memiliki kemiripan yang tinggi satu sama lain dan memiliki perbedaan yang besar dibandingkan dengan objek yang di kelompok lain. Yang kedua itu, soal yang kedua, jelaskan perbedaan dasar antara pendekatan Cummins dan agglomerative clustering, dan bagaimana cara masing-masing algoritma membentuk cluster. Cluster. Di sini tuh ada Cummins. Eh, cara cara masing-masing algoritma bentuk cluster yaitu dengan pendekatan yaitu membagi data secara langsung menjadi sejumlah kelompok yang terpisah. Yaitu yang kedua itu ada cara membentuk list cluster. Algoritma ini berbasis centroid. Kita harus menentukan jumlah cluster dari awal. Algoritma ini akan mendapatkan centroid secara acak. Lalu setiap data akan dikelompokkan ke centroid terdekat ke centroid. Kemudian diperbarui berdasarkan rata-rata data di dalamnya. Yang ketiga itu ada sifat. Sifatnya itu dengan hasil akhirnya adalah satu set cluster yang datar tanpa struktur bertingkat. Yang kedua ada agglomerative clustering, yaitu dengan cara pendekatan, yaitu dengan membangun hierarki cluster menggunakan pendekatan bottom up. Yang kedua dengan cara membentuk cluster. Clusternya itu pada awalnya setiap titik data dianggap sebagai satu cluster sendiri. Algoritma kemudian mencari kedua cluster yang paling mirip dan menggabungkannya menjadi satu. Proses penggabungan ini terus berulang secara bertahap hingga semua data menyatu menjadi satu cluster besar. Yang ketiga itu yaitu sifat. Hasilnya itu dapat divisualisasikan dalam bentuk pohon yang disebut dendrogram yang menunjukkan urutan penggabungan data. Dan soal kedua itu adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari algoritma Cummins. Kelebihan Cummins itu yang pertama, efisien dan cepat. Yaitu Cummins memiliki kompleksitas komputasi yang relatif rendah sehingga sangat cepat dan cocok digunakan untuk dataset berukuran besar. Yang kedua itu adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, yaitu dengan konsepnya yang mudah dipahami dan algoritma ini tersedia di hampir semua library data science. Yang ketiga itu ada hasil rapi pada cluster, ya, yaitu dengan sangat efektif jika bentuk cluster dalam data cenderung berbentuk bola dan terpisah dengan jelas. Yang kedua itu ada kekurangan. Kekurangannya itu harus menentukan K di awal. Penggunaan harus dengan ini pengguna harus menebak atau menggunakan metode lain untuk menentukan jumlah cluster sebelum algoritma dijalankan. Yang kedua itu ada sensitif terhadap outlier. Karena menggunakan nilai rata-rata, adanya data pencilan yang ekstrim dapat menarik posisi centroid menjauh dari pusat cluster yang sebenarnya, sehingga merusak akurasi pengelompokan. Yang ketiga itu ada bergantung pada inisialisasi awal. Posisi awal centroid yang dipilih secara acak bisa menyebabkan hasil akhir yang berbeda. Yang kedua itu ada sebutkan dan jelaskan minimal 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari algoritma agglomerative clustering. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu tidak perlu menentukan jumlah cluster dari awal. Kita ter, eh, kita tidak perlu memasukkan parameter dari awal. Kita bisa memotong dendrogram di ketinggian berapapun untuk mendapatkan jumlah cluster yang diinginkan setelah proses selesai. Yang kedua adalah menghasilkan hierarki data, yaitu dengan gunanya untuk sangat berguna untuk memahami struktur data dan hubungan taksonomi antara data yang dapat dilihat melalui visualisasi dendrogram. Yang ketiga itu ada fleksibel terhadap bentuk data. Dapat menangani bentuk klaster yang tidak beraturan lebih baik daripada Cummins, tergantung pada metode penghitungan jarak yang digunakan. Yang kedua itu ada kekurangan. Kurangannya itu komputasi berat dan lambat. Sangat lambat untuk dataset besar karena kompleksitas waktunya bisa mencapai atau sehingga tidak scalable. Yang kedua itu ada boros memori. Membutuhkan memori yang besar untuk menyimpan matriks jarak antar semua titik data. Yang ketiga ada langkah tidak dapat dibatalkan. Sekali dua klaster digabungkan dalam satu langkah, mereka tidak dapat dipisahkan lagi di langkah berikutnya, meskipun penggabungan tersebut ternyata kurang optimal. Oke, selanjutnya itu ada di sini saya menjelaskan laporan praktikum saya, yaitu dengan dataset. Saya ambil dari Kaggle, yaitu dataset itu World Happiness Report. Saya mengambil data pada tahun 2019. Oke, di sini eh, baris pertama ini ada import Pandas sebagai ASPD-nya yang merupakan alat utama untuk manipulasi dan analisis data, khususnya untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk data frame. Selanjutnya ada NumPy ini sebagai untuk operasi numerik yang efisien, terutama pada larutan data skala besar.
Yang kedua itu ada matplotlib. Matplotlib ini diimpor sebagai PLT. Setelah itu ada Skippy Sculptor. Hierarki diimpor sebagai SCH yang secara spesifik akan digunakan untuk membuat dendrogram. Visualisasi penting dalam hierarki clustering dari pustaka sekalian cluster dari pustaka. Sekalian scatter diimpor dua algoritma clustering, Kamins untuk Kamins clustering dan algoritma clustering. Kemudian untuk hierarki clustering terakhir yaitu ada standar scalar dari scalar preprocessing diimpor. Fungsinya itu adalah scalar ini sangat krusial dalam clustering untuk menormalkan data sehingga semua fitur memiliki bobot yang setara, mencegah fitur dengan nilai besar mendominasi perhitungan jarak. Setelah semua impor siap itu data diinput dari file. Nah, di sini tuh filenya itu yang bernama 2019.csv ke dalam data frame ya, yang disingkat DF. Baris berikutnya mendefinisikan variabel filters berupa daftar nama kolom yang akan digunakan untuk proses clustering. Fitur-fitur ini dipilih meliputi berbagai aspek kesejahteraan negara seperti GDP per capita, social support, health, life expectancy, freedom to make life choice, generosity, perception of corruption. Eh, Selanjutnya, langkah normalisasi ini dilakukan dengan membuat objek. Nah, yang ini nih, standar scalar ini digunakan untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi data, yaitu fit, yang ini fit transform. Eh, yang untuk menerapkan transformasi standarisasi pada array X, yang selanjutnya menghasilkan array X scalar. Terus selanjutnya langkah ini penting karena algoritma clustering berbasis jarak seperti Kamins dan hierarchical sensitif terhadap skala data dan kode mencetak konfirmasi bahwa data telah berhasil dimuat dan dinormalisasikan. Yang selanjutnya itu untuk menentukan jumlah cluster. Cluster optimal pada Kamins clustering metode elbow digunakan. Inisial visualisasi dimulai dengan membuat figur matplotlib dengan aturan tertentu, yaitu PLT figur fake size 15,5, ya dimana sebuah list kosong. Setelah itu ada list kosong yaitu WCSS, yang di mana itu namanya waiting cluster sum of squares, dibuat untuk menyimpan nilai tersia sumbu kuadrat jarak titik ke pusat klaster terdekat dari setiap iterasi. Sebuah perulangan yaitu ada for dieksekusi dari 1 hingga 10 di dalam loop model Kamins diinisialisasi untuk jumlah cluster. Lalu itu ada n cluster yang sesuai dengan variabel i pada iterasi tersebut. Pengaturan init Kamins ini digunakan untuk memilih centroid awal dengan cerdas, mempercepat konvergensi dan mengurangi risiko terjebak pada minimum lokal. Yang selanjutnya itu ada random state sama dengan 42. Memastikan hasil yang dapat direproduksi dan ninit 10 ini menentukan bahwa algoritma akan dijalankan 10 kali dengan centroid awal yang berbeda. Lalu hasil terbaiknya itu akan dipilih. Dan selanjutnya itu ada model. Yang selanjutnya itu adalah data terstandarisasi, yaitu Kamins Fit X Skelet dan Kamins Intertia, yaitu ditambahkan ke list WCSS. Oke, di sini ini hanya warning saja, cuman peringatan peringatan saja. Dan lanjut itu setelah perulangan selesai itu ada hasil WCSS divisualisasikan, di mana figur baru dibuat, lalu plot garis dibuat. Yang pertama itu ada PLT plot, artinya 1,11 WCS marker sama dengan O sama dengan O. Itu yang menunjukkan hubungan antara jumlah klaster yang dimana range 1,11 ini dan nilai WCS ini plot ini diberi judul itu Cummins Elbow Method. Ini diberi namanya. Lalu dengan label sumbu X jumlah klaster. Sumbu X ini jumlah klaster dan sumbu Y ini diberi nama CSS. Dari plot ini titik siku atau elbow dianalisis secara visual untuk menentukan nilai K yang paling tepat, di mana penambahan klaster tidak lagi memberikan penurunan CSS yang signifikan.
Ini data output Cummins LBO metodenya. Lalu kemudian nilai K optimal ditetapkan ketiga. Ini Kak, K garis bawah optimum sama dengan 3, yang dimana model Kamis ini diinisialisasikan kembali dengan parameter yang sama. Ya, tetapi n, n cluster sama dengan 3 ini model dilatih pada data fit, fit dan label cluster untuk setiap titik data dihasilkan, yaitu ada predik disimpan dalam array y K-means. Lalu ada data hasil clustering kemudian divisualisasikan menggunakan fitur GDP per kapita. Sumbu X dan healthy life expectancy sumbu Y. Tiga scatter plot dibuat, satu untuk setiap cluster. Titik kuning besar dengan pinggiran hitam diplot untuk merepresentasikan centroid kami cluster center, yaitu pusat dari setiap cluster yang ditemukan oleh algoritma. Plot ini diberi nama judul Cummins cluster, Cummins clustering. Nah, lalu untuk hierarchical clustering ini hasilnya langkah awal adalah membuat dendrogram. Nah, ini Cummins clusteringnya. Lalu di sini nih ada untuk membuat dendrogram. Langkah awalnya itu membuat dendrogram untuk membantu menentukan jumlah cluster yang optimal. Dengan diberi judul itu hierarchical dendrogram, dan dendrogram dihasilkan dengan SCH, ini SCH dendrogram, ini SCH dendrogram yang dimana menggunakan metode linkage word dan metode word ini meminimalkan varians dalam setiap cluster saat penggabungan. Sumbu X diberi label negara, nih sumbu X negara, lalu dan sumbu Y itu dinamakan Euclidean distance. Setelah itu kita menentukan jumlah cluster dari dendrogram, yang dimana dalam notebook ini juga ditetapkan untuk perbandingan. Ini perbandingan. Ini modelnya aglomeratif clustering. Diinisialisasikan dengan n cluster sama dengan 3. Lalu menggunakan metrik jarak Euclidean dan Linkage-Word. Model ini dilatih dan label cluster disimpan dalam array HC. Ini HC. Kemudian hasil hierarchical clustering divisualisasikan dengan cara yang sama seperti Cummins untuk perbandingan visual. Tiga scatter plot dibuat berdasarkan label cluster di IHC. Kemudian menggunakan fitur GDP per kapita dan healthy life expectancy. Plot ini diberi judul hierarchical clustering. Nih, hierarchical clustering dengan label sumbu yang sesuai. Nah, kemudian itu yang terakhir ada hasil clusteringnya ditambahkan ke data frame dengan dua kolom baru. Yang pertama itu ada Cummins cluster, yang kedua itu ada hierarchical cluster. Kemudian itu kodenya itu mencetak contoh negara dari masing-masing cluster yang dihasilkan oleh model Cummins. Dengan ini dilakukan dengan ini melakukan loop dari 0 hingga ke optimum 1, memfilter data frame berdasarkan label cluster Cummins dan mencetak 5 negara pertama dari kolom country or region di setiap cluster. Output ini memberikan insight awal mengenai karakteristik kelompok negara yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, ini contoh negara di setiap klasternya nih. Cluster 0 itu ada Costa Rica, Israel, Czech Republic, Meksiko, France. Cluster 1 itu ada Pakistan, Tajikistan, Nigeria, Kamerun, dan Ghana. Cluster 2 yaitu ada Finland, Denmark, Norway, Iceland, dan Netherlands. Sekian eh, presentasi laporan tiga hasil saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.